Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di pekan pertama di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Rajab. Sekarang kita di pekan pertama bulan Sya'ban. Artinya bulan depan sudah bulan Ramadan. Dan kata sebagian ulama, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Ramadan adalah bulan apa? Memanen, memetik hasilnya. Sebagian ulama lagi mengatakan bulan Rajab itu ibarat angin. Angin, lalu bulan Sya'ban itu ibarat mendung. Bulan Ramadan itu ibarat hujannya. Yang namanya hujan didahului oleh angin dan didahului oleh mendung. Maka ketika sudah ada anginnya, sudah ada mendungnya, datanglah hujan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Maka barang siapa mereka orang-orang yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka dia tidak akan memetik hasilnya secara maksimal di bulan Ramadan. Ya, tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram di bulan Sya'ban, tidak akan memetik hasilnya secara maksimal di bulan Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan isti'dad, yaitu bulan kita persiapan dan pemanasan untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itulah sebagian ulama menamakan bulan bulan Sya'ban itu dengan nama Syahrul Qura. Syahrul Qura maksudnya adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban dinamakan sebagai bulannya pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena para pembaca Al-Quran mereka mulai membanyakkan bacaan mereka di bulan Sya'ban. Mulai pemanasan. Ramadan Syahrul Quran, Rajab itu Syahrul Quran. Sebagian ulama lagi mengatakan yang namanya Sya'ban itu ibarat kita salat sunnah. Ibarat salat sunnah itu ada rawatibnya. Ada rawatib qabliyah dan ba'diyah. Maka Sya'ban itu ibarat qabliyahnya. Syawal itu ibarat ba'diyahnya. Maka begitu juga dengan puasa. Ya, puasa itu ada qabliyah dan ba'diyahnya. Qabliyahnya itu puasa di bulan Sya'ban, ba'diyahnya nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memperbanyak amalan kita di bulan ini, terkhusus puasa. Yang kata Ibunda Aisyah, tidak pernah aku melihat Nabi SAW itu berpuasa lebih banyak melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat lain disebutkan pernah Nabi SAW itu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amalan, untuk mempersiapkan bekal kita menyambut bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita dari halaman 193. Pelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala. Kata Imam Az-Zarnuji, "Wa man kana lahu malun katsiran fala yabkhal." Orang-orang yang mereka itu memiliki harta yang banyak, janganlah dia pelit. Jangan dia itu bakhil. Ya, bakhil dari bakhil itu dari bahasa Arab, pelit. Wa yanbaghi ay yata'awwadza billahi minal bukhl. Dan hendaknya dia berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, memohon perlindungan dari sifat bakhil. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam salah satu redaksi doa, Nabi SAW berlindung dari 8 kejelekan. 8 kejelekan. 2 diantaranya adalah
Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari sifat bakhil, yaitu pelit. Sehingga ini di antara sifat tercela. Orang pelit itu di antara sifat tercela. Maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari sifat pelit. Qala Nabi alaihi salam, ya, kata Imam Zarnuji, ini sabda Nabi SAW, akan tapi yang tepat ini tidak sahih datangnya dari Nabi SAW, akan tapi yang sahih ini adalah perkataannya Abu Bakar As-Siddiq, maka ini sahih. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayyu dawain adwa'u minal bukhl. Penyakit apa yang lebih parah, yang lebih kronis daripada penyakit bakhil? Tidak ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit bakhil. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syams al-A'immah al-Jilwani rahimahullahu ta'ala faqiran. Ayahnya dari Syekh al-Imam Syamsul A'immah al-Hilwani, sehingga ada ulama di zaman dulu namanya yaitu Imam al-Hilwani. Nah, Imam al-Hilwani ini punya bapak. Bapaknya ini adalah seorang yang miskin pada awalnya. Ya, bukan pada awalnya, memang seorang yang miskin. Yabi'u al-halwa. Dia punya pekerjaan menjual manisan. Wa kana yu'ti al-fuqaha min al-halwa. Meskipun dia seorang miskin, akan tapi dia memanfaatkan apa yang dia bisa lakukan. Dalam arti dia memaksimalkan apa yang dia lakukan. Dia jualan manisan, maka dia bersedekah dengan manisannya itu. Ya, dia jualan manisan, maka dia bersedekah dengan manisannya. Dan dia bersedekahnya tidak main-main. Kepada para ulama dia bersedekah. Ulama yang ada di zaman itu dia kasih manisan. Dia berikan manisan secara rutin. Wa yaqul, maka dia berkata, ud'u li ibni, doakan anakku. Fa bi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi ila Allah Ta'ala nala ibnuhu ma nala. Disebabkan oleh kedermawanan bapaknya ini, keimanan dan belas kasihnya, dan dia merendahkan dirinya kepada Allah, maka anaknya akhirnya yaitu Al-Imam Al-Hilwani tadi, dia berhasil mencapai kedudukan yang dia cita-citakan disebab kedermawanan bapaknya. Padahal dia adalah seorang yang miskin, tapi dia punya barang dagangan manisan, maka dia sedekahkan kepada para penuntut ilmu. Maka ini mengingatkan kita kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz, bukan perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Ada sebuah ungkapan yang terkenal di zaman dulu di generasi salaf, yang ini dibawakan kepada Umar bin Abdul Aziz, dan kata Umar bin Abdul Aziz sependapat dan menyukai perkataan ini. Perkataan yang ma'ruf dari sebagian salaf yaitu in istata'ta an takuna 'aliman fakun 'aliman. Ini yang pertama. Jika engkau mampu untuk menjadi seorang yang berilmu, maka jadilah seorang yang berilmu, menjadi seorang alim. Jika engkau mampu untuk menjadi seorang alim, maka jadilah engkau sebagai seorang alim. Tingkatan yang pertama. Fa in lam tastati' fakun muta'alliman. Jika engkau tidak mampu menjadi seorang alim, jadi seorang muta'allim, yaitu pembelajar. Jadi seorang penuntut ilmu. Ini level yang kedua. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu juga menjadi seorang penuntut ilmu, fa ahibhum, maka cintailah para penuntut ilmu itu. Cintai para penuntut ilmu. Fa in lam tuhibhum fala tubghidhum. Jika engkau tidak mampu juga mencintai para penuntut ilmu, jangan membenci mereka. Ini minimalnya. Jangan membenci para penuntut ilmu. Maka ada 4 tingkatan. Jadi seorang alim yang pertama, kalau mampu, ini yang paling bagus. Kalau tidak mampu menjadi seorang alim, jadi seorang muta'allim, pembelajar. Kalau tidak mampu, cintai mereka. Kalau tidak mampu juga, maka jangan membenci mereka. Maka kisah tadi, ayahnya Al-Imam Al-Hilwani, lihat bagaimana dia mencintai
para penuntut ilmu dan mencintai para ahlul ilmu, makanya dia bersedekah kepada mereka. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan juga, Imam Al-Bukhari, yang tidak banyak orang tahu, orang hanya mengenal Imam Bukhari sebagai penulis kitab sahih saja. Biografi beliau yang kita tidak banyak tahu adalah Imam Bukhari adalah orang yang sangat gemar bersedekah kepada para penuntut ilmu. Dia rela mengeluarkan hartanya untuk membiayai para penuntut ilmu agar bisa dia melanjutkan aktivitasnya untuk menuntut ilmu. Ini Imam Bukhari. Juga disebutkan biografinya Yahya bin Ma'in, salah seorang ulama besar dari masa silam, dari generasi awal. Yahya bin Ma'in, ketika bapaknya wafat, bapaknya meninggalkan warisan untuk Yahya bin Ma'in alf dinar, bukan alf dirham, ya 1 juta dirham. Diriwayatkan bapaknya mewariskan 1 juta dirham. Maka diriwayatkan itu semua akhirnya diinfakkan oleh Yahya bin Ma'in untuk membiayai aktivitas menuntut ilmu. 1 juta dirham dikeluarkan semuanya untuk membiayai aktivitas menuntut ilmu. Maka tidak perlu kita pelit, ya. Secara umum sikap pelit adalah sikap yang tercela dalam agama kita. Lebih-lebih dalam hal aktivitas menuntut ilmu, lebih lagi tercela. Maka keluarkanlah secara loyal harta itu di jalan ilmu. Entah itu untuk kebutuhan kita sendiri atau untuk memfasilitasi para penuntut ilmu dengan cara berdonasi ke pengajian-pengajian dan seterusnya. Banyak aktivitas yang terkait dengan ilmu itu. Maka keluarkan harta untuk ilmu. Nah, maka contohnya di sini disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji, wa yashtari bil mali al-kutuba wa yastaktibu fayakunu 'aunan 'ala at-ta'allumi wa tafaqquh. Hendaknya juga seseorang itu dengan hartanya, atau hendaknya seorang penuntut ilmu itu dengan hartanya dia membeli buku-buku, membeli kitab dan mengumpulkan kitab. Atau kalau di zaman dulu dia mengupah orang lain untuk menyalin buku agar membantunya dalam belajar dan bertafaqquh, memperdalam agamanya. Ya, beli kitab atau nyewa orang untuk menyalin kitab. Karena di zaman dulu seperti ini, pernah kita singgung di pertemuan pertama. Di zaman dulu tidak ada percetakan seperti kita. Ya, sehingga kalau orang mau punya manuskrip kitab, mau punya kopian, apa yang dia lakukan? Yang pertama dia harus membeli kitab terlebih dahulu. Membeli kertas, Dibeli kertas secara terpisah, dan dulu harga kertas itu mahal. Harga kertas itu mahal zaman dulu. Dia beli kertas pertama, yang kedua baru dia mencari orang yang bisa menyalinkan kitab ini. Dan ini biayanya biasanya lebih mahal. Mencari orang yang bisa menyalinkan kitab, maka ini biayanya lebih mahal. Itulah sebabnya, yang kita ulangi lagi, terkadang kita punya terkhusus kitab-kitab dari generasi awal dulu yang sampai ke kita itu kadang ada beberapa redaksi, ada beberapa versi. Ya, versi ini kalimatnya seperti ini, versi ini kalimatnya seperti ini. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Karena bisa jadi penyalinnya itu kadang mengantuk. Ya, dia capek menyalin, ternyata terkadang terlewat ketika dia menyalin, ada beberapa kata terlewat, atau bahkan ada beberapa orang tukang salin. Ya, yang satu terlewat, yang satu tidak mungkin. Nah, ini di zaman dulu perjuangan orang untuk memiliki sebuah kitab itu seperti ini. Dia harus beli kertas terlebih dahulu, lalu dia membayar seorang penyalin. Nah, dan para ulama kita itu senantiasa memotivasi kita untuk mengkoleksi kitab. Ya,
Saya katakan malu seorang penuntut ilmu itu kalau dia tidak punya koleksi buku, di kamar atau di rumahnya. Malu. Menisbahkan diri sebagai seorang penuntut ilmu, akan tapi tidak punya buku-buku di kamar atau di rumahnya, malu. Dulu kami waktu di Pogong tinggal, di antara yang rajin masuk, bukan rajin ya, beberapa kali guru kami Ustaz Aris Munandar itu masuk ke kamar-kamar para penuntut ilmu untuk ngecek kitab-kitabnya, untuk ngecek kitab-kitab kami dicek oleh Ustaz Aris Munandar. Dan para ulama memang menganjurkan ya. Banyak ulama-ulama dari zaman sekarang semacam fatwa-fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz itu senantiasa menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk koleksi kitab. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah boleh seorang itu berhutang dalam rangka beli kitab? Boleh tidak? Dianjurkan atau tidak? Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilihat kalau dia beli kitab itu hutangnya itu dia misalnya sambil menunggu uang bulanan dia datang, kok ada promo kitab, misalnya ada kitab yang butuh di tengah bulan tapi uangnya sudah habis, dia tahu nanti awal bulan akan dapat kiriman atau dapat gaji, bisa dia ganti. Maka dalam kondisi demikian boleh seorang itu berhutang, silakan berhutang kata beliau ya, kalau memang ada nanti gantinya dia tahu. Kan tapi kalau dia tidak melihat bagaimana cara menggantinya tadi, sebaiknya tidak berhutang. Akan tapi tetap dimotivasi sebisa mungkin seorang itu untuk mengkoleksi kitab. Dan jangan khawatir. Sebagian orang itu khawatir kalau kebanyakan punya buku nanti nggak kebaca, nanti tidak terbaca seperti apa. Maka jawabannya dua hal, tiga bahkan. Jawabannya tiga. Yang pertama, sebagian buku itu memang kita beli untuk tidak kita baca, dalam artian tidak kita tamatkan dari awal sampai akhir. Tidak kita beli untuk kita baca dari awal sampai akhir. Misalnya apa? Buku-buku yang seperti ini dia menjadi referensi. Apa misalnya? Ya buku-buku tafsir yang panjang-panjang itu, berpuluh-puluh jilid, itu baru kita buka kalau kita butuh penjelasan. Kita baca ayat apa? Oke, tidak paham maknanya, kita sudah punya referensi, kita buka. Oh, ternyata penjelasannya seperti tafsir-tafsir besar, At-Tabari, Al-Qurtubi dan seterusnya. Termasuk juga misalnya penjelasan-penjelasan hadis, kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Muslim dan seterusnya. Ini ya sulit ya, bukan kita katakan tidak mungkin. Sulit kalau terkhusus bagi kita para penuntut ilmu pemula untuk konsisten membaca dari awal sampai akhir, itu sulit. Akan tapi bukan kemudian kita dikatakan tidak dianjurkan untuk punya Fathul Bari, tidak dianjurkan untuk punya tafsir At-Tabari dan seterusnya, tidak. Kalau kita bisa punya uang, maka belilah itu. Kita baru membukanya itu kalau kita butuh penjelasan. Hadis nomor 120 dalam Sahih Bukhari ini maksudnya seperti apa? Kita buka kitab Fathul Bari itu. Termasuk juga dalam hal ini adalah kamus ya. Kamus tidak ada orang baca kamus itu dari awal sampai akhir, tidak ada. Dia baru buka kalau dia butuhkan. Maka sebagian kitab itu seperti kamus statusnya. Ini penjelasan pertama, jangan takut untuk mengkoleksi kitab. Yang kedua, pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz demikian, wahai Syekh, bagaimana kebiasaan sebagian orang, mereka hobi untuk membeli buku tapi tidak dibaca semua. Kata Syekh bin Baz, ini bisa jadi nanti membawa kebaikan kepada dirinya dengan cara dia meminjamkan buku tersebut. Dia punya, bukan dia yang baca, tapi bisa jadi orang lain nanti yang mengambil faedah darinya. Bahkan termasuk dalam ta'awunun 'alal birri wat taqwa, ya, bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini yang kedua. Sehingga kita tidak pun kita yang membaca kitab itu, ketika kita memiliki koleksinya, bisa jadi ada orang lain, ya, entah itu keluarga kita ataupun anak keturunan kita nanti ketika kita telah tiada, mungkin diwariskan kepada anak cucu kita nanti yang mungkin membacanya.
Dan yang ketiga, sebuah riset membuktikan, ini secara umum ya, tidak hanya ilmu agama. Seorang yang dia hobi mengkoleksi kitab dan memiliki perpustakaan yang di sana banyak bukunya, ini akan mendorong dia memiliki perasaan bahwasanya dia itu tidak tahu apa-apa, bahwasanya ilmu dia itu sedikit, sehingga memotivasi dia, oh masih banyak yang perlu saya pelajari. Ini diantara hikmah kita memiliki banyak buku, akan menyadarkan kita bahwasanya ilmu yang kita miliki itu masih sedikit. Lihat tuh, buku di depan itu masih banyak yang belum kita baca. Dan saya ingin tambahkan sedikit faedah dari kitab Hilyah Talibil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid. Beberapa hal beliau sampaikan di sini tentang koleksi buku para penuntut ilmu. Yang jelas, yang pertama beliau menganjurkan untuk mengoleksi kitab, ya. Bahkan istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid yaitu al-gharam bil kutub. Al-gharam itu maksudnya adalah tergila-gila dengan buku. Hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sikap tergila-gila atau keranjingan dengan buku. Dan di dalam kitab Syarah Hilyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganjurkan, mulailah untuk mengkoleksi buku-buku dari generasi terdahulu, ya, terlebih dahulu, ya, dari generasi dahulu terlebih dahulu. Dan hendaknya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berhati-hati dari buku-buku yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan berpanjang lebar pembahasan itu akan tapi faedah yang kita dapatkan sangat sedikit. Ya, ini tipikal atau trennya kan ya, dari zaman dulu. Kitab-kitab zaman dulu itu ringkas, padat faedah, faedahnya sangat padat sekali di dalam kitab-kitab yang ringkas itu. Semakin bergeser ke zaman ini, buku-buku itu semakin panjang, ya, menjadi dia berjilid-jilid, kata-katanya berbelit-belit, akan tapi faedah dan keberkahannya itu semakin berkurang. Ya, bukan kita katakan tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya, akan tapi jika dibandingkan dengan karya-karya mereka yang di generasi terdahulu, itu akan terasa beda manfaat dan keberkahannya. Lihat Arba'in An-Nawawi yang sangat singkat itu, Arba'in An-Nawawi, akan tapi betapa banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, ini contohnya. Sehingga koleksilah buku-buku dari generasi terdahulu. Lalu sebagian ulama mereka menyebutkan, bahkan disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, kalau kalian mau membuka perpustakaan pribadi, kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menganjurkan ini nama-nama nama-nama pengarangnya, ya. Silakan buka kitab Hilyah Talibil Ilm jika ingin melihat yang direkomendasikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, kemudian tips dari Syekh Bakar Abu Zaid di sini yang sangat menarik, faedah tambahan terakhir, yaitu kalau kita sudah keranjingan sama buku tadi, istilahnya beliau al-gharam tadi, tergila-gila dengan buku, lalu kita sering membeli buku, satu tips adalah jangan kita meletakkan buku di rak buku itu sebelum kita membaca muqaddimah dan sebelum kita membaca daftar isinya. Ini dua hal yang wajib kita baca ketika membeli buku. Tidak mengapa tidak membaca secara detail, akan tapi baca muqaddimah terlebih dahulu dan baca daftar isinya. Kalau sudah dibaca, baru letakkan di rak buku. Ya, karena kita bisa mengetahui gambaran secara umum, ini buku ini mengandung apa saja. Ya, bahkan sekarang itu kan daftar isi itu kan semakin rinci, ya. Ya, kalau kita beli kitab berjilid-jilid, 8 jilid saja misalnya, saya punya kitab 8 jilid saja, itu biasanya satu jilid terakhir itu khusus daftar isi, ya. Jadi daftar itu jadi satu buku sendiri. Nah,
Terkadang kita punya muskilah apa ya, kita punya permasalahan, misalnya fikih apa, masalah fikih apa hukumnya demikian dan demikian. Nah, terkadang kita membuka daftar isi itu, kita buka buku fikih misalnya, buku fikih yang rinci, yang berjilid-jilid, kita buka daftar isinya, kadang hanya dengan membuka daftar isi saja kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita. Apa hukumnya ini? Kita baru membuka daftar isi, oh sudah ketemu jawabannya. Ya, itu manfaatnya daftar isi dan kata pengantar. Maka jangan lewatkan untuk mengisi, untuk membaca daftar isi dan kata pengantar ketika kita mengkoleksi sebuah buku. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 195. Waqad kana li Muhammadin ibn al-Hasan malun katsirun hatta kana lahu 300 min al-wukala ala malihi. Muhammad bin Al-Hasan adalah seorang yang kaya raya sampai dia memiliki 300 karyawan untuk mengurusi hartanya. Ya, bagaimana kayanya. Wa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia membelanjakan seluruh hartanya itu di jalan ilmu, ya, untuk ilmu dan untuk fikih. Lalu dampaknya apa? Walam yabqa lahu saubun nafisun, sampai dia tidak lagi memiliki baju yang bagus. Ya, seluruh hartanya itu diinfakkan untuk ilmu, sampai dia tidak lagi memiliki baju yang bagus. Fara'ahu Abu Yusuf fi saubin khaliqin fa arsala ilaihi siyaban nafisatan falam yaqbalha. Lalu Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan lalu Abu Yusuf melihatnya memakai pakaian yang jelek tadi, dia pun menghadiahinya baju yang bagus. Namun Muhammad bin Al-Hasan tidak mau menerimanya, bahkan dia berkata, "Ujjila lakum wa ujjila lana wa la'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabul al-hadiyati sunnatan lima ra'a fi dzalika muzillatan li nafsihi." Untukmu harta yang disegerakan di dunia, sedangkan untukku harta yang ditangguhkan. Dia tidak mau menerimanya, meskipun menerima hadiah itu adalah sunnah. Barangkali dia menganggap hal itu merupakan sikap menghinakan dirinya sendiri. Ya, pada hukum asalnya menerima hadiah itu adalah dianjurkan. Kalau tidak ada alasan, maka jangan seorang itu menolak hadiah. Ya, Nabi SAW memerintahkan terimalah hadiah, kata Nabi SAW. Dan ini juga merupakan kebiasaan beliau. Biasa, kata Ibunda Aisyah, beliau biasa memberi hadiah dan biasa pula menerimanya. Akan tapi dalam beberapa kondisi itu diperbolehkan untuk tidak menerima hadiah. Semisal kalau kita menerima hadiah itu, maka akan menghinakan posisi kita. Kalau kita tahu kalau kita menerima hadiah itu akan menghinakan posisi kita, ini alasan pertama. Atau alasan kedua, kalau kita tahu orang yang memberi hadiah ini dia gemar untuk mengungkit-ungkit pemberian, maka tidak lagi disunahkan untuk menerima hadiah. Ya, kan, tapi yang menjadi pelajaran dalam kisah tadi adalah bagaimana Muhammad bin Al-Hasan dia kaya raya sampai punya 300 pegawai untuk mengurusi harta, lalu pada suatu ketika dia infakkan hartanya di jalan ilmu, sampai dia tidak memiliki lagi pakaian yang bagus. Nah, lalu di sini kata Imam Zarnuji, Nabi SAW bersabda, "Laisa lil mu'mini ay yuzilla nafsahu." Akan tapi di catatan kaki di tahqiq kita lihat hadisnya ada yang ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan lafaz la yanbaghi lil mu'minin ay yuzilla nafsahu. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu dia menghinakan dirinya. Lalu ada kisah di sini, yaitu kisah Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Dikisahkan bahwasanya Syekh Arsabandi jama'a qashur al-bittikh al-mulqata fi makanin khalin. Dia biasa mengumpulkan kulit semangka yang dibuang di tempat sepi.
Ya, tempat sepi artinya orang tidak melihat. Makanan-makanan sisa, seorang ulama, ya, Syekh Fahrul Islam Al-Arsabandi, ulama, dia mengumpulkan bekas makanan yang dibuang orang di tempat sepi. Fa'akalah, dan dia memakannya. Fara'athu jariyatun, maka pada suatu hari ada seorang budak perempuan melihat seorang ulama ini melakukan demikian. Fa'akhbarat bidzalika maulaha, lalu dia mengabarkan hal tersebut kepada tuannya orang kaya. Fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihadha, maka karena tuannya ini tahu bagaimana bisa ada seorang ulama dia harus makan dari makanan-makanan bekas, harus mengumpulkan makanan-makanan buangan. Lalu berinisiatif tuannya ini, orang kaya ini, untuk mengundangnya untuk diberikan makanan. Itu Imam Al-Arsan Bandi tadi. Akan tapi dia kemudian tidak menerima undangan tersebut. Di syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin disebutkan kenapa tidak diterima, karena dia khawatir ketika dia menerima undangan tersebut dia akan terhina posisinya, akan menghinakan posisi dirinya. Maka dia tidak mau menerima undangan tersebut. Ya, sebagai mana di tahqiq disebutkan di sana, agar tidak menjadikan dirinya hina. Nah, maka juga ada faedah yang menarik disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm. Coba perhatikan tentang tayammum. Ketika kita tidak mendapati air yang kita miliki sendiri, atau kita tidak bisa mendapatkan di sekitar kita tidak miliki air, maka disyariatkan tayammum, ya, bertayamum dengan debu kalau kita tidak miliki air. Maka kata para fuqaha, ketika kita sudah bertayamum atau ketika kita tidak mendapati air, lalu datang orang membawakan air, dia ingin menghadiahkan air tersebut kepada kita, maka kita tidak wajib untuk menerima air tersebut. Padahal kita tidak punya air. Pada asalnya berwudu, datang waktu salat misalnya, ya, waktu salat datang, kita harus menegakkan salat, harus berwudu, akan tapi tidak memiliki air. Tidak memiliki air, maka kita bertayamum. Nah, dalam kondisi demikian kita tidak memiliki air, tiba-tiba datang orang, ini saya kasih kamu air, silakan kamu berwudu. Maka dalam kondisi demikian kita tidak wajib untuk menerima air tersebut. Apa alasannya? Kata para ulama, demikianlah Islam itu menganjurkan agar seseorang itu tidak terhina di hadapan orang lain dengan pemberian orang lain. Jangan sampai kemudian dia turun harga dirinya disebabkan pemberian orang lain. Berbeda kalau kata para fuqaha, berbeda kalau dia ini menjual. Ini saya ada air, silakan kamu beli. Maka dalam kondisi demikian wajib bagi dia untuk membeli air tersebut. Wajib bagi dia untuk membeli air kalau dia punya uang. Dia mau berwudu tidak punya air, datang orang menjual air, wajib bagi dia untuk membelinya. Akan tapi kalau ada orang yang menghadiahkan, saya hadiahkan kepadamu, maka tidak wajib bagi dia untuk menerima air tersebut, untuk menjaga izzah dia, untuk menjaga harga diri dia. Ya. Akan tapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tentunya kalau kemudian orang yang memberi air tersebut kita yakin dia tidak akan menghinakan diri kita disebabkan pemberian dia, dan dia tidak akan mengungkit-ungkit pemberian tersebut, maka boleh menerima air tersebut. Ya, ketika dia menghadiahkannya, boleh menerima. Misalnya, ya, pasangan sendiri atau anak atau orang tua sendiri, ya, kita kehabisan air, tidak bisa berwudu, tiba-tiba datang orang tua kita atau datang pasangan kita membawakan air, maka terima saja, ya. Ini orang-orang terdekat kita yang kemungkinan besar tidak akan menghinakan kita, tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya, maka silakan terima, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin demikian. Akan tapi kalau datang orang asing misalnya, lebih-lebih ini orang asing, kita tidak tahu ini orang siapa, tidak tahu karakter dan sifatnya seperti apa, kita tidak punya air, dia membawakan air, maka tidak wajib diterima air tersebut untuk menjaga izzah seseorang itu. Ya. Maka ini tadi sejalan dengan kisahnya
Syekh Al-Arsabandi tadi. Dia tidak mau menerima makanan karena dia khawatir jika dia memenuhi undangan tersebut akan terhina dia nanti. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. Begitulah seorang penuntut ilmu seharusnya mereka memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak tamak terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Ya, tidak tamak. Kalau tamak, kemudian akan tampak kehinaan pada diri para penuntut ilmu itu. Di sini disebutkan sebuah hadis, akan tapi hadis dhaif, ya, jauhilah sifat tamak karena tamak itu kemiskinan yang terus menyertai. Wala yabkhalu bima 'indahu minal mal bal yunfiqu 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi. Hendaknya para penuntut ilmu itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya sendiri, akan tapi seharusnya dia membelanjakannya untuk dirinya dan untuk orang lain. Belanjakan untuk diri. Ibda' bi nafsik, ya kata Nabi SAW, mulai dari dirimu sendiri. Jangan pelit sama diri sendiri. Pelit sama diri sendiri, misalnya pelit dalam beli buku bagi para penuntut ilmu. Maka contohnya dari generasi salaf, ya, disebutkan Abu Hatim Ar-Razi, ulama yang hidup di abad ketiga. Abu Hatim Ar-Razi pergi melakukan rihlah menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu sampai dia kehabisan bekal. Akhirnya Abu Hatim Ar-Razi ini dia jatuh cinta sama salah satu bukunya Imam Syafi'i, karyanya Imam Syafi'i. Maka dia memutar otaknya, bagaimana saya bisa memiliki buku ini, padahal hartanya sudah habis, bekalnya sudah habis. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menjual 2 helai pakaiannya. Lalu kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, saya mendapatkan 60 dirham. Yang 60 dirham itu 10 dirham saya gunakan untuk membeli kertas, 50 dirham saya gunakan untuk membayar orang yang menyalinkan karyanya Imam Syafi'i. Dan perjuangan orang dulu sampai dia menjual pakaiannya untuk memiliki sebuah buku, untuk menyalin sebuah buku. Bahkan diriwayatkan juga seorang ulama yang bernama Baqi' bin Mukhallad, dia rela menjual celananya untuk membeli kertas, untuk mencatat ilmu. Dia tidak punya kertas, lalu dia harus menjual celananya. Namanya Baqi' bin Mukhallad. Maka jangan pelit kepada diri sendiri. Lihat perjuangan dari generasi salaf dulu, bagaimana mereka membeli kitab dan mendapatkan kertas. Dan tidak juga pelit untuk orang lain, terkhusus untuk para penuntut ilmu. Kata Nabi SAW, la'allaka tursaqu bihi. Ya, ada 2 orang, sudah kita pernah kisahkan, 2 orang kakak beradik. 1 orang sibuk bekerja, 1 orang sibuk mencari ilmu. Yang sibuk bekerja ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang adiknya ini yang terlalu asik menuntut ilmu sehingga harus dia yang bekerja dan menafkahi dia. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Sepertinya kamu itu diberi rezeki oleh Allah karena kamu membiayai adikmu yang menuntut ilmu itu. Ya, engkau itu diberi rezeki oleh Allah, ya, dicukupkan rezekimu oleh Allah karena engkau membiayai adikmu yang menuntut ilmu itu, entah adiknya atau kakaknya, tapi dia 2 orang kakak beradik. Ya. Dan terkait hal ini juga faedah tambahan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, boleh tidak membayar zakat untuk para penuntut ilmu? Boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Ya, penuntut ilmu berhak untuk menerima zakat. Akan tapi penuntut ilmu yang full penuntut ilmu, ya, yang memang dia sibuk untuk mencari ilmu agama. Ya, satu catatannya adalah dia full penuntut ilmu, bukan part time, ya. Yang kedua adalah ilmu di sana adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tidak berlaku ilmu dunia, ya, mentang-mentang mahasiswa.
minta zakat. Maka tidak termasuk ya. Yang termasuk adalah penuntut ilmu. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, boleh menerima zakat karena termasuk dalam golongan jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu termasuk dalam jihad fi sabilillah. Maka dia termasuk asnaf fi sabilillah itu. Baik, demikian yang kita baca. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan sedikit. Kata Imam Zarnuji, Nabi SAW bersabda, "An-nasu kulluhum fil faqr mukhafat al-faqr." Manusia itu senantiasa berada di atas kefakiran karena mereka takut terhadap kefakiran. Akan tapi di syariat kaki disebutkan ini tidak sahih dari Nabi SAW. Yang benar ini adalah dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kanu fi zaman al-awwal yata'allamuna al-hirfah thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwal an-nas. Ini faedah yang bagus sekali ya, yang harus kita ingat ini. Orang-orang dulu sebelum mereka menuntut ilmu, mereka mempelajari sebuah keterampilan terlebih dahulu. Keterampilan di sini maksudnya adalah keterampilan untuk bekerja sehingga dia bisa punya penghasilan. Orang-orang dulu mereka mempelajari keterampilan dahulu sebelum mereka belajar ilmu, sehingga ketika mereka sudah menjadi seorang penuntut ilmu, sudah menjadi seorang ulama, mereka tidak rakus terhadap manusia, tidak mengharapkan harta dari orang lain, tidak meminta-minta dan mengemis-ngemis dari orang lain. Sehingga meskipun mereka para penuntut ilmu, meskipun mereka ulama, mereka tetap memiliki pekerjaan. Ya, sebagaimana kita sebutkan Syekh Al-Albani, apa pekerjaan Syekh Al-Albani? Tukang jam Syekh Al-Albani itu. Ya. Tukang jam, setiap hari beliau bekerja sekian jam di toko jam. Setelah itu baru beliau belajar, menulis, mengajar dan seterusnya. Nah, ini yang catatan kaki juga menarik disebutkan. Oleh karenanya kita sering menjumpai penisbatan ulama kepada profesi mereka, hingga hal ini hampir menandingi penisbatan kepada kota dan kabilah mereka. Ya, maksudnya seperti ini. Sebagian ulama itu kan dinisbahkan kepada tempat mereka. Misalnya Imam Bukhari nisbah kepada Bukhara. Akan tapi sebagian ulama itu nisbah kepada profesi mereka, menunjukkan bahwasanya para ulama itu mereka juga punya pekerjaan, tidak meminta-minta kepada orang lain. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Yang terkenal adalah Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari itu kenapa disebutkan ulama besar? Imam Al-Barbahari, penulis Syarhus Sunnah. Kenapa disebut sebagai Al-Barbahari? Karena beliau adalah seorang pedagang barbahar. Barbahar itu semacam obat di zaman dulu yang bersumber dari India, obat yang berasal dari India. Dia terkenal sebagai seorang pedagang ini. Itulah kenapa dia digelari sebagai Al-Barbahari. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya para ulama dulu itu mereka punya pekerjaan dan mereka tidak bergantung dari bantuan orang lain, tidak bergantung dari donasi. Makanya juga memberikan pelajaran kepada kita, ya. Bahkan diriwayatkan sebagian ulama itu bertanya kepada salah seorang penuntut ilmu, apakah kamu sudah memiliki pekerjaan? Belum, kata penuntut ilmu itu. Maka dianjurkan oleh para ulama ini, miliki pekerjaan terlebih dahulu, baru duduk di majelisku. Miliki pendapatan terlebih dahulu, mata pencaharian, baru duduk di majelisku. Kenapa? Agar dia tidak meminta-minta dan mengemis-ngemis kepada orang lain. Ya. Wa fil hikmah, dikatakan dalam hikmah, man istaghna bimalin nas iftaqar. Barang siapa yang dia mencukupkan dirinya dengan harta orang lain, dalam artian dia bergantung dari harta orang lain, berarti dia adalah seorang yang miskin. Wal alim idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilm. Seorang alim itu kalau dia rakus, ya, dia berharap kepada harta orang lain,
maka dia tidak lagi memiliki kehormatan ilmu. Wala yaqulu bil haqq, dan dia tidak lagi akan berkata dengan yang benar. Perkataannya tidak lagi lurus dan tidak lagi objektif, tidak lagi dia memiliki sikap insaf ketika dia sudah bergantung kepada harta orang lain. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah mencari ridho orang yang memberi harta kepadanya. Walihaza yata'awwazu sahibu syar' sallallahu alaihi wasallam minhu, ya. Kata Imam Zarnuji, oleh karena itulah Nabi SAW itu berlindung dari sikap tamak seperti ini dengan berkata, a'udzubillahi minat tam' yudni ila taba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang menjadi aib, ya, tamak terhadap harta orang lain yang menjadi aib. Ya, di catatan kaki disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tapi dengan lafaz yang berbeda, tidak sama persis dengan lafaz ini. Maka intinya yang menjadi pelajaran kita di pembahasan yang terakhir ini adalah bagaimana seorang penuntut ilmu itu dia harus memiliki harga diri. Ya, di antara harga dirinya adalah dia tidak mengharapkan harta orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka ya dianjurkan para penuntut ilmu itu mereka memiliki pekerjaan sendiri agar tidak meminta-minta dan bergantung kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.